Salam saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini ada damai sejahtera di hidup kita. Amin. Ada sukacita. Dan kita pun hari ini harus melimpah dengan syukur. Apapun kondisi kita, saudaraku, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku semuanya yang ada di benua Australia, yaitu keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Haleluya. Demikian juga pemahaman Alkitab yang ada di sana, baik pemahaman Alkitab yang ada di kota Melbourne sendiri, yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney. Mari kita sapa. Shalom. Saya percaya damai surgawi ada di tengah-tengah saudara hari ini. Demikian juga yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citraraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Saya percaya juga anugerah Tuhan melimpah yang membawa kita boleh bersukacita dan melimpah dengan syukur. Demikian juga bagi saudara-saudaraku semuanya yang ikut di dalam pemahaman Alkitab yang ada di Pulau Jawa pada umumnya. Dimulai dari kota Semarang, kota Kartasura, kota Solo, kota Wonogiri, kota Klaten yang ada di Jawa Tengah. Demikian juga yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Tangerang juga dan sekitarnya. Demikian juga pemahaman Alkitab bagi saudaraku yang ada di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya yang ada dimanapun saudara yang saat ini baru bergabung, baik yang ada dari Jawa Timur dan sekitarnya. Mari kita sapa. Salam. Bahkan semua saudaraku dimanapun saudara boleh ikut ambil bagian dalam pemahaman Alkitab. Saya ucapkan kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Haleluya. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek, baik yang di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, Bekasi, bahkan sampai wilayah Kerawang dan sekitarnya. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, pulau paling selatan Indonesia, yaitu Kepulauan Rotendao. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, di mana di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari kita sapa. Shalom. Haleluya. Bahkan semua saudaraku yang ikut di dalam ibadah kita hari ini, saya ucapkan salam. Dan mari hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang karena kami mengasihi-Mu. Karena kami perlu Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber segala-galanya. Oleh karena itu siapapun hari ini yang ikut ibadah, baik melalui siaran
langsung maupun siaran tunda. Kami percaya Tuhan, darah Yesus Kristus ada pada kami. Dan tempat di mana setiap kami berkumpul juga dicurahkan darah Yesus Kristus. Sehingga tempat itu kudus dan kami semua layak masuk di hadirat Tuhan. Bapa, karuniai kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan yang memperbaharui roh jiwa tubuh kami, memberi kesegaran dan kekuatan yang baru, yang membangkitkan roh anak-anak-Mu, sehingga tidak ada yang letih lesu, tidak ada yang bimbang. Tapi hari ini kami punya keyakinan, bersatu hati, sepakat bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami terima jawaban, kami terima terobosan, bahkan keajaiban, termasuk mujizat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Firman-Nya berkata bahwa pujilah Tuhan di jiwaku. Mari bersorak-sorai bagi Dia, sehingga hari ini kita memuji Dia. Mari saudara, sama-sama ikuti saya. Haleluya. Na 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 na. Sekali lagi yo. Na 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 na. Kasih senyum Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur kepada-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, baik yang ada di gunung maupun yang ada di lembah, semua memuji Tuhan. Haleluya, mensyukuri. Mari hari ini kita bersyukur. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bawa syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur
itu hari ini ketika kita memuji, kita percaya Tuhan hadir bagi kita. Ketika kita menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat keajaibannya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Dia. Mari nyatakan sekali lagi, tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudaraku katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, mari sekali lagi kita katakan na 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 na. Na 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 na. Mari sekali lagi nyatakan na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya saudaraku, mari saja kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai, karena Tuhan kita sungguh amat baik. Mari rasakan, sebab kasih setianya tak berkesudahan. Dia yang selalu ada bersama kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari sekali lagi nyatakan dengan syukur, dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, rasakan kebaikannya saudara. Kebaikan-Mu akan selalu
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, sungguh amat baik Engkau tak pernah berubah. Hari ini Engkau baik, sangat baik, haleluya, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, haleluya, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya saudaraku, kalau kita sudah memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan saatnya saya ajak kita kembali menyembah Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, fokus di dalam hadirat-Nya untuk kita mencari wajah-Nya. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari datang ke Tuhan, mari hampiri Tuhan, sebab di dalam Dia ada segalanya. Mari kita menyembah Dia, menyembah Dia. Haleluya. Biar apa kata syakara lawata sanana. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bawa keletihan kami, kelesuan kami. Kami bawa ketakutan kami, kebimbangan kami, bahkan hidup kami, segalanya Tuhan. Hari ini kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari saudaraku belajar nyembah Dia. Mari bermazmur kepada Dia. Jikalau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Mari bangun kekuatan dengan Tuhan. Sebab hanya dari Tuhan kita mendapatkan ketenangan, kelegaan. Kita mendapatkan pertolongan yang sempurna. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau. Pertolongan-Mu sempurna. Haleluya. Engkau kudus, kudus, kudus. Kami bawa hidup ini di hadapan-Mu. Sekarang Kau jamah kami, baharui kami, pulihkan setiap kami. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Yesus, kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Renungkan kehidupan saudara hari ini, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Apa yang belum tercapai, mari bawa di hadapan Tuhan. Yang menjadi beban berat, pergumulanmu, kerinduan, bawa di hadapan Tuhan sekarang. Karena kita percaya Tuhan menjawab. Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dia El Shaddai. Dia berjanji dan Dia yang menggenapi. Dia
Biar Kau membawa kami dengan api pujian penyembahan-Mu Tuhan. Biar Kau memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami boleh menyatu dengan Engkau ya Bapa, di dalam kediaman-Mu yang kudus, yang sungguh indah Tuhan hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami rindukan akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik. Mari nyatakan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Percayalah saudara, kita sanggup melewati semua. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Dia yang berkata, Engkau yang meretil sukan beban berat, mari datang kepadaku karena Tuhan akan membawa kita terbang bagai Raja Wali, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang mari Bapa, Engkau hadir memeluk kami, membalas kami, membebat kami, karena kami merindukan kuasa-Mu. Kami perlu kehadiran-Mu hari ini. Tuhan, ini kami sekali lagi nyatakan, Kau Bapa
dirasakan hari ini. Termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari saudara katakan sekali lagi. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Engkau yang terindah. Kau sungguh Engkau sangat berarti Tuhan. di setiap Engkau mampu jalan. mengangkat kami. Karena janjimu kau tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Sekalipun 1000 rempah, bahkan 10.000 rempah, janji Kau termanis Engkau di dalam melebihan. hidup. Mari sekali lagi katakan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Amin, amin. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Tuhan, kami perlu Engkau. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi nyatakan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kita punya Tuhan yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari bangkit bersama Tuhan, saudara. Yang selalu Tuhan sanggup memulihkan kita. terpesona. Tuhan yang akan mengubahkan semua jadi indah. Bagimu ya Tuhan, kita terpesona hanya karena Dia Kau yang layak. yang berjanji kepada kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari dengan sungguh-sungguh percaya, saudara. Percaya akan namanya. Percaya
kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, perkenanan-Mu bagi kami. Mari saudara berkata-kata kepada Tuhan saudara. Mari nyatakan Dia adalah Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang menjamin kami kemenangan, Engkau yang menjamin kami keselamatan. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah kehidupan kekal, Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Bikaralah batase, bikaralah batasana, batasana namadamu. Darah-Mu Tuhan menjadi tanda dalam kami, kuasa Roh-Mu bekerja atas kami, memulihkan, membangkitkan roh kami, membawa kami lebih lagi kepadamu. Engkau layak disembah, biar setiap suku, kaum dan bahasa memuji Engkau bersorak-sorai, karena telah melihat tanda-tanda ajaib, mujizat itu terjadi, kesembuhan sudah terjadi. Haleluya. Sebab firman-Nya, "Hai maut, di mana sengatmu?" Maka kuasa maut, kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus, sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama untuk percaya, sepakat berkata-kata dengan iman. Saudara, ketika engkau berkata-kata, itu merupakan gelombang. Sebab firman-Nya berkata, kalau kita mau berkata-kata, roh iman itu muncul dan membawa kita menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus. Maka ada gelombang supranatural yang menembus batas, menghancurkan kutuk, menghancurkan semua apapun yang bukan dari Tuhan. Maka hari ini, mari bersama-sama menyatakan dengan iman. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Aku adalah satu jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16 menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus. Maka jemaat yang telah didirikan oleh Tuhan Yesus, termasuk aku, mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa jemaat yang Tuhan Yesus dirikan itu, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, yaitu pintu menuju neraka, tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju dunia orang mati tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju kegagalan tidak boleh dimasuki jemaatnya. Tuhan Yesus berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada jemaatnya.
kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan, kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan, kunci untuk membuka kebuntuan, kunci untuk membuka kesempatan-kesempatan baru. Sudah aku terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi kita memuji Dia sebelum kita dengar firman-Nya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, mari dalam sikap penyembah, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari nyatakan dari hati yang paling dalam. Oh, ku sembah Kau
dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa setiap jemaat yang sudah Tuhan tentukan untuk mendengar kebenaran ini. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka sehingga mereka bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan mereka berani melangkah untuk mempraktekkannya. Dan darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan menggali kebenaran firman, khususnya mengenai malaikat. Ya, kita ingin tahu. Beberapa kali tatkala kami berjumpa dengan beberapa jemaat, mereka menyaksikan bahwa mata rohnya telah dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa melihat malaikat. Ya. Saya bilang, puji Tuhan. Ya. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya. Tatkala seseorang bisa melihat malaikat, bisa bersyukur, adakah sesuatu yang bisa berdampak terhadap hidupnya? Ya. Nah, itu sebabnya sekarang saya akan ajak Anda untuk melihatnya. Ya. Saya akan ajak Anda yang pertama membaca kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Ibrani pasal pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, dan tentang malaikat-malaikat, Ia, Tuhan, berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian, Tuhanlah yang mencipta malaikat itu. Dan malaikat-malaikat ini tatkala mereka menjadi atau menerima mandat atau tugas dari Tuhan, mereka seringkali dalam bentuk badai. Dan malaikat-malaikat itu juga menjadi nyala api. Ini yang disampaikan Alkitab. Ya. Tatkala kita membaca Perjanjian Lama, kita mengerti tatkala ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ya.
mereka bertiga telah melawan Musa yang dipilih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Api dari tempat yang maha tinggi turun membakar mereka. Ya. Dan kalau kita melihat Ibrani pasal 1 ayat 7, kita dapat gambaran. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Ibrani 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, bukankah mereka semua, siapa ini mereka semua? Malaikat-malaikat Tuhan adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka. Malaikat-malaikat tadi diutus untuk melayani mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah yang harus memperoleh keselamatan. Nah, Anda dan saya, kita percaya kepada Yesus, dan Tuhan menjanjikan banyak hal mengenai keselamatan itu. Tetapi kita sudah menggali beberapa minggu belakang ini, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ada petunjuk yang harus kita kerjakan. Coba, ada baiknya kita membaca supaya kita bisa mengerti 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Di situ dikatakan ada orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah ini? Ini orang-orang yang percaya, namun mereka belum bisa menjalani ini, menjalankan adil. Ya. Kemudian kita lanjutkan bacaan kita. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Oke, sekarang kita baca yang kedua dari Galatia pasalnya yang ke-5. Ya. Galatia pasalnya yang ke-5, kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mengerti firman. Namun mereka tidak kuasa untuk tidak melakukannya. Jadi mereka didorong, ada dorongan dari dalamnya untuk selalu melakukan itu. Dan Tuhan berkata, orang-orang yang sudah kita baca dari 1 Korintus 6, kemudian Galatia 5, dan sekarang saya mau baca Efesus pasalnya yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-3 sampai ke-5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran
atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, 3 bagian ini sudah kita baca, dan saya mau menambahkan satu lagi dalam Yakobus. Ya. Di dalam Yakobus juga ada perintah. Ya, firman Tuhan itu berkata bahwa Anda dan saya harus membuang. Yakobus 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang mengotori hidup kita, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini peringatan bukan diberikan kepada orang di luar, orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang yang ada di dalam. Kalau kamu melakukan ini, gak bisa melepaskan diri dari situ, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah, kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti kita tidak ada di kelompok itu, tidak ada di ruangan itu. Berarti kita harus di luar itu. Saya teringat waktu kita mempelajari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Cerita itu sudah saya dengar waktu masih ada di sekolah minggu. Dan digemakan orang-orang yang tidak bisa mendapat bagian itu adalah orang-orang yang tidak bawa serep minyak, reserve. Pelitanya kecil, sebesar tangan ini. Dan kapasitas minyak yang di situ sangat kecil, tidak begitu banyak. Tidak sampai 100 mili, 150 mili, tidak. Sangat kecil. Dan pelita itu untuk pribadinya. Nah, di dalam perumpamaan itu dijelaskan bahwa kedatangan mempelai ini mereka ngerti. Yang bodoh ngerti, yang bijaksana ngerti. Mereka sudah mempersiapkan diri. Kemudian firman Tuhan menjabarkan bahwa karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya. Yang bodoh, yang bijaksana, semua tertidur. Kemudian dijelaskan lagi di tengah malam. Di tengah malam itu bukan jam 9 malam, bukan jam 10, bukan di bawah jam 12 malam, dan di atas jam 12 malam. Ada orang yang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia. 2 kelompok ini semuanya bangun dengan mudah. Perhatikan di sini, bangun dengan mudah. Mereka bersiap-siap lalu membereskan pelitanya. Kemudian yang disebut 5 gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami minyakmu, sedikit dari minyakmu itu. Yang bijaksana menjawab, tidak, nanti gak cukup untuk kami dan gak cukup untuk kamu. Sebaiknya kamu beli. Oh, haleluya. Saya tidak berani menjelaskan minyak ini apa. Ya. Karena mereka disuruh beli. Kalau urapan, mosok urapan dibeli. Ya. Nah, singkat cerita, yang 5 gadis bodoh itu beli minyak. Tidak dikatakan
tidak dapat atau dapat, yang jelas mereka sudah mendapatkannya dan mau masuk, mengetuk pintu. Karena pintu sudah ditutup. Tapi mempelai itu berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Bukankah yang 5 gadis bodoh ini ngerti bahwa mempelai akan datang? Bukankah 5 gadis bodoh ini ngerti soal pelita? Dan 5 gadis bodoh ini ngerti biasa bangun tengah malam, mungkin menyembah Tuhan, mungkin biasa bangun pagi, tidak sulit dibangunkannya. Tetapi mengapa yang bodoh ini tidak boleh masuk? Saya teringat 1 Korintus 6, Galatia 5, Efesus 5, dan Yakobus 1. Kalau kita tidak membuang yang Alkitab tadi katakan, kita masih under control oleh kedagingan, jadi kita masih melakukannya. Dan Alkitab berkata, tatkala masih melakukannya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sementara yang 5 gadis bijaksana dikatakan dia masuk bersama mempelai, karena ada firman yang berkata, mereka yang telah siap sedia. Nah, ada gangguan-gangguan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan hidup, sehingga hidupnya tidak beda dengan orang-orang di luar sana. Yang marah masih tetap marah, yang geram masih tetap geram. Dosa-dosa tetap dilakukannya. Memang kelompok ini sudah mempelajari Roma pasal 7. Di situ dikatakan bahwa kita ini ingin berbuat baik, tapi nanti yang keluar yang buruk. Tidak bisa mengendalikannya. Anggota-anggota tubuh ini sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi masih ada jalan keluar, yaitu melibatkan malaikat Tuhan untuk kita bisa menjadi pelakunya. Ya. Itu sebabnya kali ini saya mencoba menggali dan menyodorkan kepada Anda semua, ya, untuk menahan supaya tidak marah. Sulit. Untuk mengasihi musuh. Sulit. Terus bagaimana? Kalau kita tidak bisa melakukannya, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus bagaimana? Inilah ya pertanyaan-pertanyaan. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya akan bagikan kepada Anda semua. Oke, sekarang kita berangkat dari Ibrani 1 ayat yang ke-14 tadi. Bukankah mereka semua, malaikat semuanya, adalah roh-roh yang melayani, malaikat yang diutus untuk melayani mereka, orang-orang, manusia-manusia yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Tuhan memberi kesempatan untuk menggunakan malaikat ini supaya Anda tidak dikuasai oleh kemarahan, tidak dikuasai oleh kegeraman. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, sekarang saya masih mau ajak dulu melihat Mazmur pasalnya yang ke-50. Mazmur 50 ayatnya yang ketiga. Mazmur 50 ayat ketiga, firman Tuhan berkata begini, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat.
Siapakah ini api? Siapakah badai ini? Malaikat-malaikat yang mengiringi dia. Oh, haleluya. Oke, sekarang kita lihat Mazmur 148. Anda harus tahu Mazmur itu sampai 150. Jadi daripada mencari dari depan, langsung cari dari 8. 150, maju 2, ketemu 148. 148 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, "Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya," firman Tuhan. Siapakah ini api? Siapakah itu hujan es, salju, kabut, angin badai? Mereka adalah malaikat-malaikat di dalam pelayanannya. Mereka seperti itu. Ya. Oke, kita mulai nangkep sekarang. Mereka semuanya yang melakukan firman-Nya. Apa artinya? Malaikat-malaikat itu semuanya melakukan firman Tuhan. Masih belum begitu jelas. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk menggalinya supaya betul-betul jelas. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-10. Ya. Firman Tuhan berkata begini, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu," Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Anak-anak kecil itu mereka dilayani oleh malaikat. Dan malaikat ini dia selalu memandang wajah Bapa di surga, menunggu instruksi apa yang harus dilakukan oleh malaikat ini kepada anak-anak kecil itu. Apa artinya? Artinya dari semenjak kecil, Anda dari semenjak kecil, Tuhan sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani Anda sampai hari ini. Ya. Coba berapa puluh tahun Anda waktu masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, sampai hari ini. Kalau hari ini Anda berumur 74 tahun, berarti sudah 70 tahun malaikat Tuhan dikirim kepada Anda untuk melayani Anda. Ingat tadi Ibrani 1 ayat 14. Ya. Nah, kenapa kok malaikat-malaikat anak-anak kecil tadi terus memandang wajah Bapa di surga? Karena anak-anak ini belum bisa menyatakan imannya. Oh, haleluya. Coba, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-20 dan 21. Saya berharap ini bisa memberikan gambaran kepada Anda semua. Ya. Firman Tuhan berkata begini, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya," malaikat-malaikat Tuhan. "Hai pahlawan-pahlawan perkasa." Apa artinya ini? Artinya adalah malaikat-malaikat ini ada yang bertugas sebagai pahlawan perkasa. Nanti di dalam ayat 21 ada yang bertugas sebagai tentara, ada yang bertugas sebagai pejabat-pejabat. Oke, saya lanjutkan. Saya ulang lagi, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Semuanya nih malaikat yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan. Yang melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana malaikat ini melaksanakan firman Tuhan? Pada waktu malaikat ini mendengar suaranya siapa? Nanti kita gali lagi. Mendengar suaranya siapa? Suara itu sedang memperkatakan firman. Wow. Jadi malaikat-malaikat ini siapa? Malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada Anda yang harus menerima keselamatan.
Malaikat ini singkat kata bisa dikatakan malaikat Anda dan malaikat saya. Tatkala Anda membiasakan diri membaca janji-janji Tuhan, Anda memperkatakan firman Tuhan, malaikat Anda dengar suaramu, dan malaikat ini harus melaksanakan firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Pujilah Tuhan, hei segala tentaranya, malaikat-malaikat yang bertugas sebagai tentara. Hei pejabat-pejabatnya, malaikat yang bertugas sebagai pejabat, yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, Mazmur 103 ayat 20, malaikat-malaikat ini bertugas sebagai pelaksana firman. Kemudian ayat 21, mereka ini bertugas sebagai melakukan kehendak Tuhan. Kok dibedakan? Ya, nanti kita juga bedakan, ya. Nah, jadi malaikat-malaikat yang kita pelajari di Mazmur 103 ayat 20 dan 21, saya mendapatkan pengertian. Ini selaras dengan Ibrani 1 ayat yang ke-14 tadi. Bukankah mereka, malaikat-malaikat semua, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Oke. Ya. Nah, understanding ini saya pegang dan saya mulai mempraktekannya. Sekarang, supaya kita lebih ngerti lagi, ya. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda diperintahkan, Kolose pasal 3 ayat 5, Anda disuruh matikan ini, yang membuat karakter Anda ini buruk. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Suruh matikan. Gimana caranya mematikan? Caranya Anda ngomong, dalam nama Yesus aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang ke-5. Sekarang aku matikan yang ada di dalam diriku ini, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Aku matikan. Waktu Anda sedang memperkatakan itu, malaikatmu mendengar, maka malaikatmu melakukannya untuk Anda dan atas nama Anda. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 103 ayat 20. Bagaimana dengan ayat yang ke-8? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini sulit. Marah itu sulit. Bahkan menjadi karakter sehingga tatkala Anda sering marah, maka disebutlah itulah sang pemarah itu. Ya. Nah, tatkala Anda memperkatakan aku buang. Ingat Ibrani 1 ayat yang ke-14. Malaikat-malaikat yang sudah dikirim kepada Anda untuk melayani Anda, mendengar Anda sedang memperkatakan membuang, maka malaikatmu melakukan untuk dan atas nama Anda. Karena firman-Nya ada. Ibrani 1 ayat 14,
Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman dengan mendengar suara yang memperkatakan firman. Wow. Jadi tugasmu memperkatakan. Perkatakan. Yang repot adalah saya ditanya begini, Pak, saya ini paling kalau baca itu dengan teduh, senyap. Saya batin di dalam hati saya. Saya merasuk. Saya bilang, kalau hukumnya suruh memperkatakan, ya jangan dirubah. Nanti kalau dirubah repot. Ya kan? Oke, seringkali ini kebiasaan orang kalau beli sesuatu menawar, Alkitab pun juga ditawar. Oke, mari kita bertobat bersama-sama. Nah, kemudian kita melihat Ibrani pasal 1 tadi, ayatnya Yakobus 1 ayatnya yang ke 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa yang mengotori? Yang membuat Anda distempel dengan karakter. Tatkala Anda sering marah, tatkala Anda sering mendendam, sering geram, ini menjadi stempel untuk Anda. Dan firman di dalam Yakobus berkata, buang, suruh buang. Wow. Bukan hal yang sulit, bukan? Tapi tatkala Anda berjuang dengan sekuat tenaga untuk tidak marah, sulit. Ya, banyak kesaksian orang-orang yang mempraktekkannya. Dan puji Tuhan, tugas Anda cuma memperkatakan. Waktu disuruh mematikan, bilang aja, aku matikan. Waktu disuruh buang, katakan buang. Ingat, malaikatmu nanti melakukannya. Dan tiba-tiba Anda mau marah, tidak punya semangat untuk marah. Marah butuh semangat. Ya. Kalau semangat untuk marah dibuang, diambil, Anda nggak mungkin bisa marah lagi. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai nangkep. Ya. Jangan biarkan prototip gadis bodoh tadi Anda ikutin. Kita mengikuti 5 gadis yang bijaksana. Mereka tahu mempelai akan datang, dia siap-siap termasuk membersihkan yang harus dibersihkan ini. Ya, saya berharap renungan pada saat ini memberikan satu wawasan yang baru. Ayo kita praktekkan, kita coba. Nanti Anda akan merasa happy, keluargamu merasa happy, dan bahkan malaikat surga pun merasa happy. Karena dia diberi tugas untuk membuat Anda melakukan sesuatu. Ya, saya akan ulang sekali lagi, saya baca supaya Anda nangkep. Bukankah mereka semua, malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Malaikat itu yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Andalah objek kasihnya Tuhan. Tuhan mau Anda harus memperoleh keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Namun hukumnya berbicara, Anda percaya itu baik, memang harus begitu. Tapi menjadi pelaku firman itu juga harus. Bagaimana? Ayo kita kerjakan keselamatan kita dengan cara memperkatakan yang disuruh mematikan, kita matikan. Yang disuruh buang, kita buang. Saya berharap Anda mulai nangkep dan mulai mempraktekannya.
tutup Alkitabmu. Saya akan berdoa. Setelah itu kita masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menggali kebenaran firman-Mu. Kami boleh menggali mengenai malaikat-malaikat. Dan kami menemukan rahasia di sini. Ternyata malaikat-malaikat ini sudah cukup lama dikirim oleh Tuhan untuk melayani kami. Dan kami katakan demi nama Yesus, jangan biarkan malaikat-malaikat itu nganggur. Malaikat ini ditugaskan untuk melayani Anda, diutus untuk melayani Anda supaya Anda memperoleh seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 14. Diutus kepada Anda. Anda yang mempunyai hak menerima keselamatan. Jangan sampai keselamatan itu hilang gara-gara kita nggak ngerti. Meteraikan kebenaran ini Tuhan di dalam roh kami. Dan beri semangat kepada kami supaya kami tatkala membaca janji-janji-Mu, kami memperkatakan, dan malaikat ini yang sudah diutus kepada setiap pribadi orang-orang percaya, dengar. Dan malaikat itu segera melakukan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang, sedang memberkati roti dan anggur ini, dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur, dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil dan ditanggung oleh di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita deklarasi sekali lagi, terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami semuanya hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal itu menyatu dengan hidup kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji itu. Saudara-saudara, kita akan mempraktekkan perkataan iman sehubungan dengan Galatia 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata, pada tubuh kami ini, tubuh kita ini ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Maka tidak boleh ada orang-orang yang membuat kita semua kesulitan, dibuat susah. Itu janji Tuhan. Kalau Anda percaya, ambil darah ini,
oleskan di bagian tubuhmu yang belum oke. Tuhan, aku ambil darahmu, darah Yesus, aku taruh pada tubuhku, dan firman-Mu berkata, pada tubuhku ini ada tanda-tanda milik Yesus. Dan Kau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Ini adalah iman kami dan kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengar berita ini. Pewahyuan-Mu turun atas mereka. Mereka ngerti. Dan sekarang mereka dibebaskan dari hal-hal duniawi yang ada di dalam dirinya. Mereka dibebaskan dari karakter-karakter buruk. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan pada kesempatan ini, biarlah firman-Mu ini ditangkap oleh anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan mereka mengalami pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa jemaat-Mu yang sedang menantikan jalan keluar atas masalah-masalahnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kami adalah pencobaan yang biasa, bukan pencobaan luar biasa. Dan Kau berfirman, tatkala kami sedang dikuasai oleh pencobaan, firman-Mu berkata, Engkau membuat jalan keluar bagi kami. Kami terima jalan keluar itu, maka kami bisa dibebaskan. Ini adalah iman kami Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Kita akan akhiri. Berdirilah, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa, aku minta darah Yesus aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat ini, dimanapun mereka berada. Firman-Mu berkata, tangan mereka tangan yang diberkati, tangan yang dikuduskan, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan aku percaya Engkau menyertai mereka, maka tidak ada kegagalan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, damai, sejahtera, sukacita turun atas anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.